Shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukannya, saya persilakan dapat menyimaknya di Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 dengan judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali firman Tuhan ini saya akan membawakan satu kisah. Ketika seorang pemuda Papua pergi ikut tes tentara. Pertama, tes yang harus dia ikuti adalah tes kompetensi akademik. Kemudian dia lulus. Kemudian ketika dia lulus harus mengikuti tes kesehatan. Dalam tes kesehatan itu dia dinyatakan gagal. Kenapa dia gagal? Alasannya karena dia ompong. Kemudian datang kepada komandan. "Komandan, kenapa saya tidak diterima atau tidak lulus karena saya ompong? Apakah kita berperang itu saling menggigit atau saling menembak?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya mengajak kita, tema kita pagi hari ini itu adalah dipilih untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke sorga, murid langsung melaksanakan amanat agung sekalipun masih dalam konteks kedaerahan. Tetapi mereka tiap hari semakin bertambah. Maka muncullah ide untuk memilih para pelayan secara khusus dalam melayani meja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pagi hari ini ada 3 hal berbicara tentang dipilih untuk melayani. Yang pertama, syarat dipilih untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada permasalahan yang terjadi, kemudian para rasul memanggil para murid dan mengajukan suatu pilihan, suatu solusi yang terjadi. Dia katakan, "Pilihlah 7 orang
Dan syaratnya itu yang pertama adalah yang terkenal baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemilihan ini bukan berbicara sebelum orang bertobat, tetapi ketika sudah bertobat. Ya, karena konteksnya semuanya para murid. Jadi yang saya ini nggak baik, kenapa Tuhan nggak pilih saya? Atau jangan salahkan latar belakangnya. Saya dulu bukan orang baik, sebenarnya nggak terpilih saya kalau berdasarkan firman Tuhan ini. Enggak. Tetapi maksudnya bahwa ketika orang dalam konteks sudah bertobat, dalam pemilihan berbicara bagaimana melayani Tuhan dalam konteks sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai murid, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Kristus yang telah menerima status yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para rasul mengatakan pilihlah yang terkenal baik, Bapak Ibu, ketika saya nonton cuplikan, kita nonton bareng dengan KPU ya. Selama ini kan pikir desas-desus tidak benar tentang beberapa orang yang terlibat dalam dunia perpolitikan, hanya desas-desus untuk saling menjatuhkan. Tetapi ternyata di belakangnya nampak tersirat memang ada hal itu terjadi. Ketika di depan panggung luar biasa, ketika orasi luar biasa. Tapi ternyata di belakangnya tidak seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, syarat yang diajukan oleh para rasul adalah mereka yang terkenal baik. Istilah yang dipakai di sini adalah martir, marturia, yang memiliki kesaksian hidup yang baik. Bukan hanya di mode kamera dia baik, di belakang kamera tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, syarat inilah yang pertama diajukan oleh para rasul. Pilihlah yang terkenal baik. Baik di sini bukan berbicara asal baik saja, tetapi benar-benar orang merasakan kebaikan itu bukan karena kebaikannya ada udang di balik batu. Dia berbuat baik karena ada tujuan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi dia benar-benar baik, benar-benar menunjukkan kesaksiannya sebagai anak-anak Tuhan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua dikatakan penuh roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahir barukan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Tetapi ada firman Tuhan juga mengatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Syarat yang diajukan oleh para rasul adalah dipenuhi oleh roh. Bukan dikuasai oleh keinginan daging. Bukan dikuasai oleh mindset, pikiran, ego, oleh diri sendiri. Maunya apa? Tapi benar-benar dalam kehidupannya itu dipimpin oleh roh. Dikendalikan oleh roh. Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 kalau tidak salah, dia katakan dalam tawanan roh. Ketika saya baca firman Tuhan itu, kenapa dikatakan tawanan? Melihat, berbicara tentang tawanan itu dikendalikan. Jalan-jalan, didorong, ditarik. Itu tawanan. Berbicara tentang dipenuhi roh adalah hidupnya sungguh dikuasai, hidupnya sungguh dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, syarat dipilih untuk melayani yang kedua adalah dipenuhi oleh roh. Yang ketiga, penuh hikmat. Ketika Paulus
menyampaikan firman Tuhan. Bahkan Petrus juga mengakuinya dalam suratnya. Di Petrus dia katakan, Paulus menyampaikan firman dengan hikmatnya, tapi hati-hati dalam mempelajarinya karena banyak orang memutarbalikkan untuk kesesatan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Tuhan itu dengan hikmat Allah. Saya pikir ketika para rasul mengumpulkan, ya semua rasul mengumpulkan para murid, itulah hikmat untuk saat itu yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada waktu itu. Masalahnya adalah ada sungut-sungut di antara orang Kristen yang berbahasa Yunani. Ada sepertinya kecemburuan yang terjadi. Maka hikmat dari para rasul, kumpulkan para murid, ayo kita selesaikan masalah ini. Jangan terjadi percecokan. Jadi syariat yang ketiga dipilih adalah penuh dengan hikmat. Saya masih ingat sekali waktu kuliah tingkat 1 belajar pengantar perjanjian lama, kitab hikmat. Kemudian yang menjadi pertanyaan pertama adalah apa itu hikmat? Apa bedanya hikmat dengan pintar? Dan satu kalimat yang muncul dari dosen mengatakan bahwa pintar belum tentu berhikmat, tetapi berhikmat pasti pintar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah pelayanan diperlukan sebuah hikmat. Amin, setuju? Selanjutnya, yang kedua, tadi berbicara tentang syarat. Yang kedua, bagaimana cara melayani? Ya, karena ini dalam konteks pemilihan election, maka ditunjukkan caranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cara yang pertama yang muncul ya dalam melayani adalah pertama dalam sebuah pelayanan itu pasti menyelesaikan masalah. Di ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, ini bukan berbicara tentang metodologi penelitian ya Bapak Ibu. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga jelas sekali permasalahan pada waktu itu adalah ada kecemburuan. Saya ulangi lagi. Ada kecemburuan dan mungkin saja karena masih terikat dengan kebudayaan atau suku Esme yang terjadi dalam konteks Ibrani, maka ada sepertinya pelayanan kepada janda-janda yang berbahasa Yunani itu belum maksimal. Jadi ketika para rasul hadir, ketika murid-murid dipilih sebagai pelayan meja, masalah ini diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pelayanan kita setiap hari, dalam pelayanan kita setiap hari tentunya ada masalah. Dan yang lebih penting adalah yang pertama masalah yang harus kita perhatikan adalah apakah hubungan orang yang kita layani itu hubungannya dengan Tuhan sudah diselesaikan. Bukankah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini menyelesaikan permasalahan itu? Bukankah tujuan, sebentar lagi kita Natal, ya. Bukankah ketika Yesus datang ke dalam dunia ingin memulihkan keadaan, keterpisahan, ada permasalahan antara Allah dan manusia, ada dosa sebagai masalah di sana. Kehadiran kita sebagai pelayan Tuhan dipercayakan untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Selesaikan masalah itu. Saya ingat sekali dalam pengarahan 1 tahun yang lalu di PPKMB. Katakan kita dalam pelayanan maunya yang normalnya itu kita buka makin banyak pelayanan. Jangan sampai karena kita pelayanan itu tertutup. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana masalah-masalah
itu bisa diselesaikan. Dan ini tidak terlepas dari bagian pertama tadi, bahwa ada hikmat untuk menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, dari bagaimana cara melayani. Melayani seutuhnya tanpa mengabaikan yang lain. Saya membacakan dari ayat 2. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kamu melalaikan firman Allah. Saya ulangi, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini menunjukkan bukan para rasul ingin memilih pelayanan mimbar saja. Bukan berarti para rasul ingin, oh saya mau berkhotbah saja. Enggak. Malah terlihat sepertinya mereka mengambil alih semuanya dulu untuk sementara. Tetapi kemudian dia katakan karena sudah mulai ada yang tidak terselesaikan dengan baik, mungkin karena ketidakmampuan secara manusia dan mungkin juga secara jumlah tidak lagi dipenuhi semuanya. Tetapi para rasul maunya semua berjalan sama seperti awal. Semua terlayani dengan baik. Maka memunculkanlah ide tadi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi mari kita melihat ketika mengambil alasan itu, tujuannya adalah supaya tidak ada pelayanan yang terabaikan. Tidak ada pelayanan yang disepelekan. Tidak ada pengklasifikasian dalam pelayanan. Karena bukankah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Dalam nas pembimbing kita tadi mengantarkan kita bahwa bukan hanya memberkati banyak orang, tetapi memunculkan banyak pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melayani seutuhnya tanpa mengabaikan yang lain. Berbeda dengan prinsip multitasking. Dalam hal ini pun dibutuhkan kerjasama. Dalam hal ini pun akan terlihat, akan terbentuklah sebuah tubuh Kristus yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Korintus. Yang ketiga, melayani dengan karunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 4 dikatakan, dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Saya sudah katakan tadi, para rasul bukan memilih pelayanan itu, tetapi ada fokus-fokus tertentu. Ada karunia-karunia tertentu yang diberikan. Memang terlihat ada yang sepertinya sibuk. Memang terlihat ada yang santai-santai saja. Tapi bukankah itu sudah diberikan oleh Roh Kudus sebagai karunia? Dan pelayanan itu bukankah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Tetapi bukan berarti bahwa siapa yang lebih sibuk itulah pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan. Siapa yang santai, tidak juga. Kalau sibuk ya namanya pertanggungjawaban kita sebagai penerima karunia itu. Ketika Yesus memberikan perumpamaan talenta 5, 2 itu mendapat pujian dan tidak ada yang dianggap lebih tinggi hasilnya. Mungkin ini pengandaian. Seandainya yang satu juga mengembangkan dan dapat laba 1 talenta, mungkin juga pujiannya yang didapatkan daripada Tuhan akan sama. Dari ketiga kategori ini, 5, 2 dan 1. Tetapi memang satu enggak mengembangkan. Tapi dalam penilaian itu kepada penilaian sang Tuhan kepada pemegang talenta 5 dan 2 dan hasilnya dilipat gandakan 100%, penilaiannya tetap sama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melayani Tuhan, mungkin kita
terasa lebih sibuk atau lebih santai, ingat, itu sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Sebagai si penerima karunia dan mempertanggungjawabkan karunia itu. Apa yang kita terima daripada Tuhan, talenta itu dilipat gandakan. Karunia itu dikembangkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pelayanan itu membangun hubungan umatnya dengan Allah. Masih ayat yang sama dikatakan, dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Kenapa para rasul fokus ke sini selain tadi karena karunia yang diberikan? Yang kedua adalah mereka ingin supaya tadi yang masalah hubungan tadi itu sudah diselesaikan, terus berjalan lancar. Doa itu hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian respon Tuhan itu lewat firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi fokus para rasul pada waktu itu. Supaya kami bisa fokus, kata para rasul, dalam doa dan pemberitaan firman. Supaya apa? Relasi antara umat, relasi antara orang percaya dengan Allah itu tetap terkoneksi. Tetap ada hubungan. Orang percaya menyatakan hubungannya lewat berdoa. Dan Allah menyatakan hubungannya ketika berbicara lewat firman Tuhan. Inilah 4 cara ya dalam melayani. Kemudian yang terakhir, tujuan dari melayani Tuhan. Kurang jelas ya. Dari ayat 7 dikatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Yang pertama adalah firman Allah makin tersebar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman Tuhan adalah suatu pernyataan kasih Allah kepada banyak orang. Dalam pemberitaan firman Tuhan adalah suatu penyampaian pesan apa yang Tuhan kehendaki bagi para murid. Bagi banyak orang, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika membaca firman Tuhan ini, saya mencoba belajar apakah dalam pelayanan saya ini sudah benar-benar firman Tuhan semakin tersebar atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya dalam pelayanan kita bahwa semakin banyak orang mendengar firman itu, semakin banyak orang tahu firman Tuhan itu, dan semakin banyak orang percaya. Itulah tujuan yang kedua. Banyak orang yang percaya. Dalam pelayanan para rasul dibantu dengan selain 7 orang yang dipilih, para murid yang lain. Banyak orang menjadi percaya. Bahkan di bagian terakhir pasal yang ke-7 dikatakan imam-imam pun menjadi percaya. Suatu gebrakan yang besar yang terjadi dalam pelayanan para rasul dan para murid pada waktu itu, bahwa para imam yang keras, yang ketat, dengan adat istiadatnya, dengan kepercayaannya, bahkan susah menerima keadaan Kristus, kemudian dalam pemberitaan itu bisa menjadi percaya dan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan para murid. Yang menjadi kesimpulan bagi kita Bapak Ibu, saya mengutip dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang Lukas pasal 17 maksud saya, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 dikatakan begini. Judulnya itu Tuan dan Hamba.
Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hanya hamba, kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Ada satu pujian mengatakan bahwa melayani adalah keharusan. Bagi saya masih dalam perenungan, benarkah saya melayani itu keharusan? Karena kalau berkata harus masih ada konotasi negatif sedikit, agak terpaksa gitu. Tetapi berbicara tentang melayani Tuhan bagi saya adalah sesuatu yang patut atau pantas yang harusnya, yang sewajibnya kita lakukan, bukan karena terpaksa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa mohon